Halo anak-anak, salam sehat dan semangat belajar tentunya. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang baru, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Bapak mohon agar anak-anak tetap semangat belajar ya. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem pernapasan, terlebih dahulu kita lihat standar kompetensi dan kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah standar kompetensi, yaitu memahami berbagai sistem dalam kehidupan manusia. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan sistem pernapasan pada manusia dan hubungannya dengan kesehatan. Nah, berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan pada manusia. Yang ketiga, membandingkan struktur, fungsi, dan proses sistem pernapasan pada manusia dan hewan. Yang keempat, mengidentifikasi kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Yang kelima, memberi contoh teknologi yang berhubungan dengan kelainan yang terjadi pada sistem pernapasan. Dan yang terakhir, menjelaskan bahaya rokok bagi kesehatan. Sebelum kita membahas lebih dalam dari sistem pernapasan pada manusia, ada baiknya kita mengenal atau memahami jenis-jenis organ-organ sistem respirasi. Di sini terdapat pada rongga hidung. Ini yang kedua ada faring atau tenggorokan. Yang ketiga ada laring atau pangkal tenggorokan. Yang keempat ada trakea. Yang kelima bronkus atau cabang dari paru-paru. Dan yang keenam ada paru-paru. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari organ sistem respirasi. Sini ada pertama rongga hidung, di mana rongga hidung merupakan rongga tempat masuknya udara untuk kita bernapas. Pada rongga hidung terdapat rambut hidung yang juga berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Dan tidak hanya itu, di rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau, sehingga pada rongga hidung ini kita mampu untuk mencium daripada berbagai jenis pembau. Dari rongga hidung masuk ke faring atau tenggorokan, mana faring atau tenggorokan merupakan jalur terusan setelah kita menghirup udara melalui hidung. Pada tenggorokan, organ pernapasan dilanjutkan dengan pangkal tenggorokan atau laring, trakea, dan bronkus. Dan yang ketiga adalah laring. Yang pertama tadi kan ada rongga hidung, yang kedua faring, dan yang ketiga ada itu namanya laring. Laring yang dikenal sebagai kotak suara adalah penghubung untuk faring dan trakea. Di bagian ini terdapat pita suara dan katup epiglotis yang memisahkan saluran makanan dengan saluran udara. Ini dia. Dan ini biasanya akan terjadi tersedak jika pada bagian epiglotis itu mengalami gangguan. Bapak perhatikan ini ya. Setelah udara melewati faring, laring, maka masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus dan menjadi jalan bagi udara dari leher ke bagian dada. Bentuknya seperti pipa. Fungsi utamanya sebagai jalur udara untuk masuk dan keluar dari paru-paru. Organ ini tersusun atas cincin tulang rawan dan terdapat di depan kerongkongan. Selanjutnya ada yang disebut dengan bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea.
Organ ini memiliki dua percabangan menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Setelah melewati bronkus, percabangan akan diturunkan oleh bronkiolus dan berakhir di alveolus atau gelembung udara. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Dan yang terakhir ada paru-paru. Paru-paru merupakan organ vital pernapasan yang dibungkus oleh lapisan bernama pleura. Letaknya berada di rongga dada di atas diafragma. Bentuknya mirip seperti spons dan terdiri dari bagian, yaitu kiri dan kanan. Paru-paru kiri hanya memiliki 2 segmen, sementara paru-paru kanan mempunyai 3 segmen. Sekarang mari kita bahas tentang proses pernapasan. Bagaimanakah udara dapat keluar masuk paru-paru? Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan tekanan antara udara luar dengan udara dalam paru-paru. Proses pernapasan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pernapasan dada dan ada pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena gerakan-gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Sedangkan pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Berikut ini adalah perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, maka tulang-tulang rusuk terangkat sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan fase ekspirasi terjadi apabila otot antar tulang rusuk luar berlaksasi, maka tulang-tulang rusuk kembali kepada posisi semula, sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya masuk pada pernapasan perut. Sama halnya pada pernapasan dada, memiliki juga fase inspirasi dan fase ekspirasi. Inspirasi terjadi apabila otot diafragma berkontraksi, maka posisi diafragma mendatar. Hal tersebut menyebabkan volume rongga dada membesar dan tekanan udara di dalamnya mengecil. Sedangkan fase ekspirasi terjadi apabila otot diafragma berelaksasi dan otot dinding perut berkontraksi, maka isi rongga perut akan mendesak ke arah diafragma. Baiklah anak-anak, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Sampai jumpa minggu depan.